Dan saudara, kita sudah bersama dengan Mas Yoyo, Bupati Batang. Ya. Di rumah dinasnya, di halamannya ada saung enak banget Mas ya. Iya. Buat apa biasa ini? Oh, macam-macam Mas. Kadang-kadang untuk belajar anak-anak, kadang-kadang untuk ngiyup orang karo Pak Sudian, kadang-kadang untuk Siapa aja bisa masuk sini? Bisa. Ini 24 jam kebuka ini? 24 jam. Kok 24 jam gimana sih? Udah 4 tahun. Bukain 4 tahun. Makanya rodanya itu kan sampai ke benem gitu tuh. Rodanya sampai ke benem. Itu memang nggak kelihatan. Ya. Udah nggak pernah digerakin lagi, pokoknya kebuka. Udah. Malam-malam diganggu dong nanti kalau lagi tidur. Kalau emang penting sekali ya pasti ada yang gedor kamar saya. Ngapain biasanya? Ya pasti ada masalah Mas. Misalnya apa? Ya contoh misalkan kalau pas pada saat ada bencana ya, misalkan tanah longsor atau kebakaran atau hal-hal yang sifatnya bencana. Oke, itu penting lah. Mas Yoyo, Ya. Mas Yoyo dikenal di DPRD bahkan. Gimana ceritanya sampai bisa ada istilah beli paku aja pakai APBD dihitung? Ceritanya itu memang dari awal saya pilkada itu bahwa saya dalam tanda kutip calon nggak punya duit, makanya dari tim sukses saya itu yaitu ada istilah beli paku aja dihitung, masa mau menang gitu. Walaupun alhamdulillah takdir Allah saya diberikan keringanan, saya menang. Kemudian pada saat saya menjabat sebagai bupati, saya langsung sampaikan efisiensi di semua lini Mas. Dari mulai cara rapat tidak boleh di hotel, itu dari mulai tahun 2012. Kemudian kalau suguhan untuk rapat-rapat itu hanya menggunakan rebus-rebusan. Tapi kan semua dianggarkan ya APBD. Baju kan ada, Ya. anggarannya, celana ada, Ya. sepatu ada. Ya. Saya mau tanya, kok sepatunya sobek-sobek dipakai? Emang nggak pakai APBD? Hah? Kan dibeliin sama anggaran, Ya. bisa dianggarkan. Betul. Nah, ini coba, saya mau kasih lihat dulu. Ini kenapa pakai sepatu sobek? Coba tanggung jawab nih, Bupati Batang kok pakai sepatu sobek? Tadi melantik puluhan kepala desa itu Ya. pakai sepatu sobek juga. Jadi sekarang nanti malam mau ada kegiatan lagi pakai sepatu sobek juga. Saya kira sih nggak sobek, kalau sobek itu kelihatan. Ini kan cuma ini loh Mas, jelas ini. lah. Punya sepatu berapa sih? Sepatu dinas saya punya 2, ini sama yang satu, tapi ya sama aja sebetulnya. Yang satu masih bagus, sol-solan juga. tapi yang ini udah sobek. Nggak sobek, kayak cuman sedikit lah Mas. Saya kira sih nggak sobek. Tapi kalau harganya kayaknya untuk beli itu, ini intinya untuk beli ini kayaknya 10 ya. Jadi memang gini Mas, saya kepingin ing ngarsa sung tulodo, ing madya mawon karsa tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo ini di depan saya memberikan contoh real ya. Bahwa dari mulai menjabat saya tidak mau dibelikan mobil dinas. Ya sampai sekarang. Oh, ini mobil dinas bekas bupati yang dulu? Bekas bupati yang dulu, semuanya. Semuanya? Termasuk yang dipakai istri saya. Nah, istri saya itu kan ada uang untuk kegiatan PKK itu. Dulu itu hampir 1.900.000.000 sekian. Nah, setelah istri saya bilang, udah 250 aja kalau kamu mau. Dan ternyata bisa mereka kegiatan dengan duit itu sama. Makanya saya itu kan tak kira dulu itu pada saat saya awal menjabat sebagai bupati, saya kira ya Mas ya, gampang seperti saya menjalankan sebuah perusahaan gitu atau sebuah dagangan saya. Ternyata kan sangat sulit. Lebih susah dari berdagang? Masya Allah, lebih sulit sekali. Sulitnya di mana tuh? Ya semuanya Mas. Misalnya? Nah kalau saya ini kan memang nggak punya latar belakang birokrasi, politik, saya tidak punya latar belakang ilmu kepegawaian, ketanegaraan, apalagi ilmu anggaran dan lain sebagainya. Tapi saya kan harus menjadi pimpinan di Bisa situ. tuh pimpinan, bupati, pimpinan daerah, belajar sambil memimpin, bisa? Saya lakukan. Dan sukses? Jangan saya nilai Mas. Rakyat saya nilai. Nggak kepancing ya? Rakyat saya nilai. Mas Yoyo 5 tahun dan Ya. bersumpah hanya mau jadi bupati 5 tahun aja, nggak Ya. mau diperpanjang. Kenapa? Ya. Ya emang itu sumpah saya dari awal tuh, saya pidato awal tahun, kemudian saya sampaikan kepada rakyat saya, contoh ya sumpah dari saya, kalau 3 tahun tidak ada perubahan di Kabupaten Batang, saya mundur. Dan itu betul-betul ditangkap oleh teman-teman birokrasi itu. Ditangkap dalam artian dites, coba bisa nggak 3 tahun itu ada perubahan. Mereka kerja benar-benar. Alhamdulillah saya sekarang buktinya sampai mau ke 4 tahun ini ya. Kemudian sumpah saya yang selanjutnya misalkan saya cukup sekali saja. Saya cukup 5 tahun saja sesuai sumpah dan janji saya. Sudah, saya harus pegang komitmen itu. Walaupun mohon maaf, kemarin tuh ada survei dari Lapasdam Undip ya, tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah saya. Alhamdulillah nilainya tidak ada yang di bawah 90% Mas, kepuasan publik. Tapi bagi saya bukan euforia. Publik Batang? Publik Batang. Berapa persen?
tidak ada yang di bawah 90%. Artinya semua di atas 90%. Di atas 90%. Dan yang aneh adalah dulu orang-orang yang tidak memilih saya itu lebih banyak, lebih mencintai saya dibanding dulu orang yang memilih saya. Ada pernyataan Mas Yoyo di kompas.com yang menyatakan bahwa Bupati Yoyo kalau diajak maju di Pilkada DKI itu suatu kebanggaan. Jangan-jangan 5 tahun memang targetnya setelah itu DKI. Kan pas persis tahun depan 2017 habis, DKI juga 2017 Pilkada. Saya nggak pernah mimpi Mas tentang apapun ke depan. Tapi saya selalu serius mengerjakan apa yang ada di depan mata saya. Jadi kalau udah selesai 5 tahun 2017 mau apa? Saya nggak tahu Mas. Saya nggak tahu. Yang jelas saya akan menyelesaikan sisa waktu yang ada ini untuk memberikan jawaban atas sumpah dan janji saya yang sudah saya sampaikan kepada rakyat saya karena Masa banyak Mas. Nggak tahu Mas, nanti gimana ngasih makan anak istri segala macam kan dari pensiun? Oh, saya nggak pernah pasti. takut. Saya nggak pernah takut. Jujur saya nggak pernah takut kalau masalah namanya rezeki dan jabatan dan lain sebagainya. Pasti ada. Pasti ada. Burung aja dilepas nggak ada yang mati kok. Apalagi manusia. Yang jelas. Jadi nggak mikir mau buka usaha lagi kayak dulu distro segala macam? Usaha saya masih ada, walaupun sekarat. Insya Allah kalau misalkan saya terjun lagi ke dagang saya, itu masih bisa saya jadikan pilar untuk nafkahi anak istri saya lah. Ya, itu sapes-sapesnya. Ya. Sebagus-bagusnya berangkatlah ke DKI. Biar nanti Allah meringankan langkah saya kemana, kita jalani aja Mas. Informasinya sudah komunikasi dengan PDI Perjuangan, Mas Yoyo? Ya saya nggak tahu malahan kalau diri saya nggak pernah. Sudah pernah dihubungi? Belum. Sama sekali? Sama sekali. Nah, kalau nggak bukan ke Mas Yoyo, mungkin timnya Mas Yoyo? Saya nggak tahu Mas, saya nggak tahu. Kalau misalkan ada di Batang sendiri itu lucu. Saya sudah jelas-jelas nggak mau maju. Tapi teman-teman dari partai, termasuk dari PDIP itu, kartu pendaftaran untuk calon bupati di Batang itu sampai diantarin ke rumah, dikasihin istri saya. Itu agar saya bisa lanjut lagi. Pasangan Risma Yoyo akan maju sebagai pasangan di Pilgub DKI Jakarta. Risma sebagai cagup, Yoyo sebagai cawagup. Itu kan selentingan Mas. Saya sendiri belum pernah celenting. Tapi yang jelas Mbak Risma itu guru saya. Dan kita sahabatan sudah lama. Soulmate-an sudah lama. Oh, itu tanda-tanda ini? Pikiran sudah ada lama. tanda? Jadi udah cocok sama Bu Risma kan? Ya saya cocok, wong dia guru saya masa nggak cocok? Kalau seandainya PDI Perjuangan memasangkan Mas Yoyo dengan Bu Risma, kira-kira gimana Mas? Saya belum bisa ngasih jawaban Mas. Jujur. Apa yang menjadi pertimbangan? Oh, banyak hal toh, banyak hal. Saya ini sopo Mas. Saya hanya seorang bupati dari sebuah kota kecil di wilayah Pantura yang nggak pernah terpikir kemudian untuk berniat maju ke Jakarta, tapi kalau seandainya nanti ditawarkan dan kira-kira pas, nggak menolak? Saya harus konsultasi lah dengan keluarga, dengan konsultasi dengan beberapa orang. Apa yang akan disampaikan? Apa yang akan dikonsultasikan? Yuk, layak nggak saya ini? Bisa nggak saya ini? Mas Yoyo sekarang belum merasa layak. 90% kepuasan warga, 5 tahun memimpin Saya Bupati belum Batang. merasa layak Mas, sangat belum merasa layak. Masih banyak hal tentang diri saya yang kurang sekali. Saya belum mampu sebetulnya untuk menjadi bupati yang baik aja, saya belum mampu. 5 tahun Mas Yoyo jadi Bupati Batang, warisan apa yang Mas Yoyo bisa ceritakan kepada warga Batang selama 5 tahun kepemimpinan Mas Yoyo? Gampang, simpel Mas, simpel. Saya hanya kepingin pada saatnya nanti saya harus keluar, saya pamitan dari Batang, saya ingin menoleh ke belakang kepada rakyat saya. Ya dengan senyuman. Mereka ngantar saya dengan senyuman dan nganggap saya sebagai saudara, tentunya saudara seiman, Saudara sebangsa. di dunia dan nanti di akhirat. Jangan nganggap saya sebagai orang lain, karena saya pernah di sini, pernah hidup dan pernah bekerja, pernah mengabdi bareng rakyat Batang. Jadi terharu saya Mas. Apa yang kira-kira mereka akan rasakan nanti di akhir masa kepemimpinan Mas Yoyo? Saya nggak tahu Mas, yang jelas
masih terlalu banyak kekurangan saya, masih terlalu banyak hal-hal yang belum saya lakukan. Ada wisata anti korupsi, semua rakyat sini bisa melihat anggaran-anggaran daerah, beli paku pun pakai anggaran daerah, sepatu pun kemudian tidak dibeli meskipun ada anggarannya. Apa yang kira-kira mereka bisa lihat lagi dari Mas Yoyo di akhir masa kepemimpinan Mas Yoyo nanti? Hadiah terbesar saya ini adalah kalau mereka percaya bahwa saya seorang pemimpin. Jadi kepercayaan rakyat terhadap saya itu tidak bisa diukur dengan pangkat saya, tidak bisa diukur dengan besaran namanya uang atau materi. Dan itu akan terkenang. Mas Yoyo nggak mau menceritakan apa yang real yang bisa Mas Yoyo wariskan untuk mereka? Saya akan mewariskan, meyakinkan kepada rakyat Batang, pemimpin setelah saya harus lebih baik dibandingkan dengan saya. Dan itu tugas berat saya, tugas terberat saya. Membangun manusia, memanusiakan manusia. Terima kasih Mas Yoyo Rio Sudibyo, Bupati Batang 2012-2017. Yes. Terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi di program Aiman. Iya, Man. Makasih ya. Terima kasih. Moga-moga bermanfaat. Amin. Pemimpin muda terus bermunculan di berbagai daerah. Bukan sekadar usia, tapi kiprah nyata. Tak hanya prestasi, tapi mengajak kerjasama. Karena membangun perlu merangkul, memanusiakan manusia, dan akhirnya memberi manfaat bagi semesta. Saudara saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.